Tuhan dan Samuel memberikan apa saja yang diperlukan oleh Saul untuk berhasil. Ini kan luar biasa. Sudah ditolak, dia memberikan semua yang dibutuhkan untuk Saul supaya bisa berhasil. Bagaimana caranya? Kunci sukses, kunci dampak, kunci signifikan itu adalah Tuhan menyertai. Bukan berapa besar musuhnya, berapa besar pasukan saudara. Tapi ujungnya Saul gagal. Dia tidak dikenang sebagai raja yang berhasil. Decline, gagal, tidak ada dinastinya sama sekali. Nah, menurut saya salah satu penyebabnya adalah mentalitas running away, mentalitas hiding, sembunyi, lari. Kalau ada tantangan, ditantang Tuhan untuk melepaskan pegangan-pegangan kita lari, kita sembunyi dan segala macam. Kita tahu Saul itu tidak finish well, endingnya tidak bagus. Ya, nanti kemudian hari pada saat dia mati, ya, tidak ada orang Israel yang lain yang berani ngambil jenazahnya, hanya orang Yabes Gilead yang ngambil jenazahnya dan menguburkannya. Dia dan Jonathan mati. Dia punya kesempatan untuk menjadi raja yang hebat. Dia punya kesempatan membangun dinasti. Tetapi he blew it up, ya. Dia buang kesempatan itu. Nah, menurut saya salah satu penyebabnya adalah sikap hidup, kebiasaan hidup yang runaway dan hiding. Kita semua pernah sembunyi di balik temperamen, di balik merasa tidak mampu, masa lalu dan segala macam. Ya. Tapi kalau itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi moda dalam kehidupan kita, selalu kita sembunyi, selalu kita lari, bisa jadi kita mengalami seperti yang dialami oleh Saul. Tuhan berikan apa yang dia perlukan untuk sukses. Ya, semuanya ada. Tapi dia blow it up. Ya. It doesn't have to end that way. Tidak harus berakhir seperti itu. Salah satu penyebabnya menurut saya karena mentalitas leadership in hiding. Jadi yang pertama, saya belajar, jarang saya ketemu ya pemimpin yang mature, dewasa dan secure seperti Samuel. Ya, menurut saya ini pembelajaran yang bagus sekali di dua bab ini. Kepemimpinannya dia sudah ditolak oleh orang Israel. Dia ditolak karena katanya sudah tua, ya sudah tidak mampu lagi. Dia seorang ayah yang gagal. Bangsa-bangsa Filistin lebih makmur daripada orang Israel. Ya, jadi dia ditolak, Tuhan ditolak. Kemudian mereka minta raja. Nah, kalau seandainya kita ini Samuel, maka kita bilang oke lah, kamu nolak Tuhan, ya nanti kamu tahu rasa sendiri. Kita tidak akan mendoakan supaya Saul berhasil, kita mendoakan supaya Saul gagal dan orang Israel bertobat, kan begitu, ya. Secara manusia kita ingin menunjukkan bahwa kamu salah, ya, nolak Tuhan, ya biar Saul gagal saja, ya, supaya kamu kemudian sadar bahwa perbuatanmu keliru. Tapi ini tidak dikerjakan oleh Tuhan dan Samuel. Tuhan dan Samuel memberikan apa saja yang diperlukan oleh Saul untuk berhasil. Ini kan luar biasa. Sudah ditolak, ya. Dia memberikan semua yang dibutuhkan untuk Saul supaya bisa berhasil. Bagaimana caranya? Yang pertama, setelah dia urapi Saul, ya, jadi raja, kemudian dicium, Samuel mencium Saul. Nah, itu peristiwa langka, ya. Ini orang yang akan membuktikan kalau Saul berhasil, maka pendapat seluruh Israel bahwa Samuel sudah tidak mampu, itu dapat pembenaran. Jadi mestinya Samuel tidak perlu nyium Saul, bahkan mungkin tidak usah doakan Saul. Tapi Samuel mencium Saul yang artinya I fully support you. Aku sepenuhnya di belakangmu. Nah, itu kan moral yang luar biasa.
Yang kedua, dikatakan tanda pertama akan ketemu dengan dua orang yang akan berkata bahwa keledaimu, ya, yang menjadi kebingunganmu, perhatianmu, tanggung jawabmu, persoalanmu, itu sudah Tuhan take care. Jadi kamu tidak usah khawatir, ya. Jadi tidak hanya disupport, cuman Tuhan menjanjikan yang menjadi concernmu itu Tuhan sudah take care, don't worry, ya. Yang ketiga, kemudian Tuhan juga berkata, dia akan ketemu dengan 3 orang, mestinya kan lebih mudah Samuel memberi sangu dia roti, kan begitu. Tapi enggak diberi sangu roti, di tengah jalan pas dia butuh makanan, ada orang supply. Jadi Tuhan menjanjikan juga kepada Saul, ya, jangan khawatir. Jehovah Jireh, Tuhan akan supply semua kebutuhanmu. Dia akan menolong, mempedulikan semua yang kamu concern. Dia juga akan supply semua kebutuhanmu. Yang berikutnya, dia ketemu dengan orang-orang bernubuat dan dia akan bernubuat. Yang dijanjikan Tuhan apa? Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Selama ini belum pernah bernubuat, belum pernah bicara atas nama Tuhan. Kamu akan bicara atas nama Tuhan. Bernubuat sampai orang heran semua. Dan yang berikutnya, ya, Tuhan janjikan apa? Janjikan bahwa kamu akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang kuat, punya tim yang kuat. Ya, di ayat 26 pasal 10, Tuhan merubah hati orang-orang yang valiant, orang-orang yang petempur ini dirubah hatinya menjadi timnya Saul. Diberi tim yang kuat. Dan terakhir juga waktu dia di Yabes Gilead mengalahkan orang Amon, si Samuel ada di sana. Dia bertempur bersama dengan Saul. Jadi dia tidak hanya memberi minyak urapan terus ditinggal pergi, disertai, ya, dibangun, didampingi, bahkan di pertempuran, di medan pertempuran di pasal 11 ayat 12 dia mendampingi Saul waktu dia mendapatkan kemenangan yang pertama. Jadi Saul punya semua yang dia butuhkan untuk berhasil. Ya. Yang beri siapa? Yang memberi adalah orang yang pemimpin yang tertolak tadi, yang ditolak oleh orang Israel, ya, yang mewakili Tuhan ditolak tadi, tidak dendam, tidak mengharapkan kejatuhannya Saul, kegagalannya Saul, tapi justru diberikan semua yang dia butuhkan, ya, supportnya, encouragementnya, timnya, dijanjikan akan dipakai Tuhan akan menyediakan semua yang dia butuhkan untuk sukses, diberikan oleh Tuhan. Saul ini memulai perjalanannya dengan positif, dengan bagus. Dia ujungnya gagal. He did not finish well, ya, tidak mengakhiri dengan baik, tapi dia mulai dengan baik. Pertama kali waktu dia sudah dilantik, diurapi, diurapi jadi raja, dia pulang ke Gibea. Waktu dia dengar utusan-utusan dari Yabes Gilead, kemudian dia muncul belas kasihan. Orang lain dengar yang cuma nangis dan segala macam, tapi dia muncul belas kasihan. Saul yang tadinya egois, cuma mentingin dirinya sendiri, kemudian dia timbul belas kasihan dan mulai bertindak. Ya. Jadi dia mulai dengan baik. Satu, compassion. Mendengar jeritan orang-orang Yabes Gilead. Yang kedua, dia ambil responsibility. Dia bisa aja bilang, mana pemimpin yang lain? Ya. Mana tua-tua yang lain? Tapi dia ambil responsibility, dia potong lembu, kemudian dipotong-potong jadi 12, dikirim ke semua orang Israel. Dan dia nomor 3 ngambil keputusan yang sangat tegas, sangat berani. Barang siapa yang tidak hadir di Mizpah akan tahu akibatnya. Jadi ada langkah-langkah pertama memimpinnya, dia itu bagus. Ada compassion, ada responsibility, ya. Dia bisa aja nyalahkan orang lain, lempar kambing hitam, tapi dia ambil responsibility. Dia ambil responsibility dan dia ngambil keputusan dengan tegas, resolute. Yang keempat, kemudian waktu dia menang, pengikutnya bilang, siapa yang menghina Saul kemarin itu? Ya, biar dibunuh sekarang. Tapi Saul berkata, dia singkirkan egonya demi membangun unity, kesatuan. Egonya disingkirkan. Kalau dia nuruti egonya, iya, kemarin mana yang menghina saya? Ya, biar tahu, buat pelajaran yang lain sekalian. Jangan saya berani-berani menghina raja, gitu. Ya. Yang kelima,
Dia tidak beri tempat pada awalnya untuk revenge sama sekali. Tidak boleh ada balas dendam. Dia ingin membawa orang-orang yang tadinya memusuhi dia, tidak percaya dia, supaya gabung dalam timnya dia. Dan yang keenam, ya, dia melangkah pertama dengan baik karena semua dia kerjakan karena hari ini Tuhan memberi keselamatan. Dia menghormati Tuhan. Jadi, poin pertama yang ingin saya sampaikan, Saul punya whatever he needs, apapun yang dia butuhkan untuk sukses. Ya. Jalan di depan ini kayaknya sudah cemerlang betul. Dia punya kelebihan fisik, materi, dia punya kelebihan rohani, diberikan semuanya oleh Tuhan. Ya, apa yang dia perlukan buat sukses ada, signifikan ada. Yang kedua, dia melangkah pertama dengan bagus. Ya, orang bilang perlombaan lari, lompatan pertama itu menentukan. Lomba renang, lompatan pertama menentukan. Dia melompat pertamanya, lari pertamanya bagus sekali. Yang ketiga, tidak hanya itu, Tuhan memberikan strategi kepada dia. Nah, ini menarik. Ada beberapa pertanyaan juga tentang pasal 10 ayat 7. Dikatakan setelah lihat 3 tanda ini, ya, tanda ketemu 2 orang, ketemu 3 orang, ketemu rombongan nabi. Kemudian Samuel berkata, setelah semua itu terjadi, dia pegang, do whatever your hands finds to do. Lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kunci sukses, kunci dampak, kunci signifikan itu adalah Tuhan menyertai. Bukan berapa besar musuhnya, berapa besar pasukan saudara. Gideon dengan 300 bisa mengalahkan musuh. Ya. Jadi bukan soal kekuatan pasukan kita, jumlahnya musuh, perangnya di gunung apa di laut, bukan soal itu. Kunci kemenangan cuma satu, karena Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya. Dan Tuhan berkata pada Saul, Tuhan menjanjikan dia akan menyertai engkau kalau ini dilewati, beberapa hal ini terjadi. Itu strateginya. Ya. Dalam hidup kita ini kayaknya kalau sudah pengusaha, tidak peduli saudara mau bikin pabrik mobil apa pabrik biting, kalau sudah terjadi whatever you find in your hands, pasti akan sukses, pasti akan berdampak. Pelayanan mau anak-anak, mau jompo, mau misi ke luar negeri, kalau sudah terjadi persyaratannya, akan berdampak, akan sukses. Apapun yang sudah pegang, ini janji luar biasa, diberikan kepada Saul. Ya. Apapun yang kamu pegang, pasti berdampak, pasti berhasil. Kalau apa? Yang pertama dikatakan, selama ini Saul berapa hari terakhir, kerjanya adalah nyari keledai. Terus dia ketemu dengan tanda pertama dari Tuhan, bilang, nggak usah nyari keledai lagi, keledainya sudah pulang. Jadi, message-nya apa dari tanda pertama ini? Tandanya, stop doing what you are doing. Ya. Jangan terus nyari keledai. Memang Saul mungkin ahlinya cari keledai. Ya. Dia sudah biasa berhasil cari keledai. Kita biasa mungkin sudah nyaman ngerjakan pelayanan yang ada sekarang, bisnis yang ada sekarang, jabatan yang ada sekarang, sudah nyaman. Kita punya reputasi di situ, kita punya keahlian, kompetensi di situ, kita nyaman. Kita habiskan bertahun-tahun setelah ini terus cari keledai terus. Nah, kalau Tuhan mau, saudara mau Tuhan menyertai saudara, di step berikutnya, stop doing what you were doing. Stop nyari keledai. Ya, itu sulit. Kelihatannya kedengarannya gampang. Karena kita bergantung pada pelayanan kita ini kayak lebih daripada bergantung pada Tuhan. Nah, kalau saya lepaskan, saya pegangan apa? Butuh keberanian. Kadang-kadang Tuhan paksakan. Ya, lewat kanker, lewat ini, lewat itu, supaya kita mau lepaskan bisnis cari keledai ini, supaya kita bisa pegang yang lain. Pegang tongkat kerajaan. Tapi itu yang pertama pesan Tuhan. Kalau kamu bisa lepaskan, ya, stop doing what you are doing. Dia pesan sama Saul, jangan terus cari keledai. Sekarang fokusnya beda. Yang kedua, ya, trust God. Berani percaya Tuhan. Jangan terlalu mikir dengan kebutuhanmu sendiri. Kalau kita terus mikir kebutuhan kita sendiri, kita tidak bisa mikir kebutuhannya Tuhan, kebutuhannya orang lain yang kita pimpin.
Tapi kalau kamu percayakan kebutuhanmu pada Tuhan, maka kamu bisa mikirkan kebutuhan Tuhan apa. Tuhan disenangkan dengan cara gimana. Kebutuhan orang yang saya pimpin apa. Semakin kita mengosongkan dari khawatir kebutuhan sendiri, semakin kita punya ruang luas untuk mikir kebutuhan Tuhan dan kebutuhan orang lain. Kalau kita bisa ke situ, ke ayat 4 ini, ya, tak usah pusing kebutuhan kita sendiri, ya, maka Tuhan akan take over. Yang ketiga, waktu dia lewat dengan rombongan nabi-nabi, dia dikuasai Roh Kudus. Orang dikuasai Roh Kudus tidak bisa menguasai dirinya, out of control. Ya. Dia kalau mau jaga gengsinya, ya dia tidak mau dipenuhi Roh Kudus, ngomong nubuatan segala macamnya, dia tidak ngerti artinya barangkali. Dia harus berani lepaskan pride-nya, ya, kesombongannya. Nanti anggapan orang gimana? Kalau ketemu calon mertua gimana? Kalau ketemu rekan bisnis gimana? Pride-nya harus berani dibuang. Selfishness, ya, rasa egonya harus berani dibuang. Tuhan kontrol. Yang paling kita takutkan sebagai pemimpin adalah kalau kita lose control. Tapi justru itu yang Tuhan minta. Kalau kita tidak lose control, Tuhan tidak bisa control. Dan yang keempat, kalau kita bisa experience God secara pribadi, ya, mengalami Tuhan secara pribadi, maka dia bilang, ya, 1, 2, 3, 4 ini terjadi. Kalau ini terjadi, Samuel berkata, apapun yang di tanganmu, mau itu gembalakan kerbau, mau itu buka kebun binatang, mau itu bikin apapun juga, pasti bertampak, pasti berhasil. Karena apa dia bilang? Karena Tuhan menyertai engkau. Nah, Saul punya segala-galanya awalnya. Semua yang dia butuhkan untuk sukses Tuhan diberikan oleh Samuel, diberikan Tuhan lewat Samuel. Nah, awalnya dia bagus. Dia diberi strategi. Kalau mau sukses, yang kamu butuhkan penyertaan Tuhan. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Tapi ujungnya Saul gagal. Ya. Dia tidak dikenal sebagai raja yang berhasil. Decline, gagal, tidak ada dinastinya sama sekali. Nah, menurut saya salah satu penyebabnya adalah mentalitas running away. Mentalitas hiding, sembunyi, lari. Kalau ada tantangan, ditantang Tuhan untuk melepaskan pegangan-pegangan kita, kita lari, kita sembunyi, dan segala macam. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi, selain hiding, selain sembunyi, apalagi yang membuat Saul yang semestinya punya potensi menjadi raja yang hebat, pemimpin yang hebat, mengakhiri dengan tidak baik. Kita pikir itu hal biasa, tapi kalau itu jadi kebiasaan kita, ya, hiding, lari, ya, kita bisa ngalamin. Saul tidak kurang apapun juga. Ya, dia punya segala-galanya. Dan yang dijanjikan Tuhan di strategi ini luar biasa. Saudara, klaim janji ini. Kalau bisa berani, lepaskan, entah itu pelayanan, pekerjaan, nyari kerja hilang, ya. Berani bersandar pada Tuhan, mikirkan kepentingan Tuhan dan orang yang kita pimpin, bukan kepentingan diri sendiri. Izinkan Tuhan kontrol sepenuhnya, walaupun mungkin dihina orang, ya, gengsinya bisa jatuh, dan ngalami Tuhan secara pribadi. Apapun di tangan saudara, pelayanan apapun juga, pekerjaan, perusahaan apapun juga, ya, Tuhan bilang pasti akan hebat karena Tuhan menyertai.